Terima kasih Bapak Ibu, kita mulai saja untuk kegiatan kita hari ini. Selamat siang semuanya kepada Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Pekalongan. Semoga hari ini Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, sehingga nanti bisa melaksanakan pembelajaran di ruang kolaborasi modul 2.3 untuk sesi yang kedua dengan baik dan lancar sampai dengan kurang lebih 1,5 jam ke depan. Seperti biasa, Bapak Ibu, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita senantiasa diberi limpahan kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di tatap maya untuk praktek coaching di modul 2.3. Khusus untuk hari ini adalah sesi 2, sesi praktek coaching seperti yang Bapak Ibu kemarin sudah berlatih untuk melaksanakan coaching, terutama nanti Bapak Ibu bisa melaksanakan coaching pada supervisi akademik. Salam dan sholawat senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat syafaat di yaumul akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa Bapak Ibu, silahkan kita berdoa dulu untuk memulai pembelajaran kita. Salah satu dari Pak Rosi, Pak Abdullah, Pak Kis, silahkan salah satu memimpin untuk doa kita hari ini. Selamat siang juga kepada Pak Rifai ini selaku PP. Selamat siang, Bu. Jadi, Iya. terima kasih Pak bisa Dan, membersamai Bapak iya. Ibu Dan CGP-nya. selamat siang, guru-guru hebat. Selamat belajar. Sehat-sehat, Pak Rifai. Iya, iya, Bu. Terima kasih. Silakan Pak Abdullah memimpin doa kita hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu Atin selaku fasilitator. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Atin, Pak Rifai, dan rekan-rekan calon guru penggerak hebat. Pada siang hari ini kita akan melakukan rukol yang kedua untuk praktek yang kedua, coaching praktek yang kedua untuk penilaian. Maka untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dengan harapan nanti hal-hal yang kita lakukan mendapatkan ridho dan membawa manfaat bagi kita sebagai guru dan sebagai individu ke depannya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Waktu kami kembalikan kepada Ibu Atin selaku fasilitator. Ya, terima kasih kepada Pak Abdullah yang sudah memimpin kita hari ini. Mudah-mudahan nanti kita akan melaksanakan kegiatan di siang hari ini dengan baik dan lancar, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Izin share screen Bapak Ibu sebentar. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Kita mulai saja Bapak Ibu untuk ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kita sampai pada sesi 2 yaitu sesi praktek di mana nanti kita punya waktu dari mulai jam 13.15 sampai dengan nanti kurang lebih 14.45 atau 2 JP. Untuk pembukaan sudah Bapak Ibu, kemudian untuk identitas modul sama dengan kemarin kita sudah di modul atau di penghujung modul paket 2 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Nanti Bapak Ibu diharapkan capaian khusus modul kita ini sudah sama seperti yang kemarin, menjelaskan konsep coaching, kemudian membedakan coaching dengan
yang lainnya seperti mentoring, konseling, dan lain-lain. Kemudian menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan, terutama untuk diri sendiri dan orang lain. Kemudian paradigma berpikir coaching, kemudian prinsip-prinsip coaching apa saja, paradigma berpikir dan prinsip coaching dengan supervisi akademik, membedakan tadi ini coaching, kolaborasi, konsultasi, dan lain-lain. Kemudian melakukan praktek coaching dengan alur Tirta. Kemudian 3 kompetensi inti coaching, mulai dari present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Yang berikutnya memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip serta coaching. Kemudian yang terakhir mempraktekkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Ini nanti Bapak Ibu untuk praktek coaching mungkin di PI 5 kalau tidak salah itu nanti Bapak Ibu akan melakukan pasca observasi dan disaksikan nanti oleh PP atau oleh pengajar praktek pada saat Bapak Ibu PP melakukan PI. Untuk ice breaking Bapak Ibu sebentar saja ini. Mungkin Bapak Ibu masih ingat untuk nyanyian ini? Silakan nanti seperti biasa bergilir dari mulai Bapak Ibu nanti yang saya tunjuk, kemudian nanti lanjut ke yang lainnya. Silakan bisa dimulai dari kelompok 1, berarti Bu Luliana sama Bu Wina, kemudian nanti kelompok 2 nyambung terus sampai dengan kelompok 5. Silakan Bu Wina. Nggih Ibu, saya dengan Bu Lulut Bu. Oke, monggo. Oke, terima kasih Bu Atin dan teman-teman. Mulai nggih. Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa? Sedang apa sekarang? Sedang belajar, sedang belajar, sedang belajar sekarang. Sekarang belajar apa? Belajar apa sekarang? Ayo Bu Lulut. Belajar nyanyi, belajar nyanyi, belajar nyanyi sekarang. Sekarang nyanyi apa sekarang. Silakan kelompok 2, lanjut. Lanjut ya. Monggo. Nyanyi kucing, nyanyi kucing, nyanyi kucing sekarang. Sekarang kucing apa sekarang? Bu Iin, adakah Bu Iin? Lanjut kelompok 3, mungkin Bu Iin terlempar nih. Silakan kelompok 3. Pak Wan, oke. Pak Wan dulu. Siap. Oke. Kucing Tirta, kucing Tirta, kucing Tirta sekarang. Sekarang Tirta apa? Tirta apa sekarang? Pak Kris. Apa ya Tirta itu? Monggo Pak Kris. Baik ya. Tirta alam. Tirta alam, tirta alam, tirta alam sekarang. Sekarang alam apa sekarang? Kelompok 4. Coba Pak Kris. Saya atau Pak Rosi? Ya, alam ya. Ya, alam. Ya. Alam goib, alam goib. Alam goib sekarang. Sekarang goib apa sekarang? Lanjut Pak Kis. Goib seram, goib seram, goib serem sekarang. Sekarang serem apa sekarang? Kelompok 5. Kelompok 5 Pak Abdullah. Serem. Serem Pak Dula. Serem Pak Dula. Aku. Karena gampang Pak Dula. Serem Serem melek ya. Pak Abdullah, silakan. Bululi dulu.
serem saya, serem saya sekarang. Saya serem apa sekarang? Ayo Pak Abdullah ini terakhir nih, gongnya nih. Saya terakhir ya, saya boleh. Iya. Saya. Saya semangat sekarang. Sekarang saya semangat belajar coaching. Oke, terima kasih semuanya yang sudah melakukan ice breaking kita, sehingga nanti Bapak Ibu akan lebih siap untuk melaksanakan pembelajaran, terutama nanti praktek coaching di bornya masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut. Nih. Jadi tujuan pembelajaran kita Bapak Ibu sama dengan yang kemarin, karena kita masih di modul 2.3, Bapak Ibu nanti dapat mempraktekkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Agenda kita sama, yaitu mulai pembukaan, kemudian praktek coaching, dan yang terakhir penutup. Untuk skenario pembelajaran seperti ini kurang lebih nanti pada prakteknya Bapak Ibu 30 menit. 30 menit dibagi 2 jadi masing-masing 15. Kemudian nanti pengisian lembar refleksi ini kurang lebih 10 menit. Jadi nanti waktu 10 menit pengisian lembar refleksi ini bisa Bapak Ibu gunakan, diambil sedikit untuk persiapan pada saat Bapak Ibu akan melaksanakan praktek coaching. Kemudian nanti di main room akan melakukan ini penyampaian hasil refleksi diri seperti yang kemarin. Nah, ini kesepakatan belajar kita Bapak Ibu. Menyalakan kamera jika memang tidak ada kendala sinyal, kemudian berperan aktif di dalam Jimit kita hari ini, mematikan mic jika tidak diperlukan, kemudian hadir seutuhnya, hargai waktu bersama, maksimalkan kolom chat jika Bapak Ibu membutuhkan, misalkan akan izin ke belakang dan seterusnya. Kemudian silakan Bapak Ibu bisa membuat catatan-catatan kecil jika diperlukan. Bapak Ibu bisa raise hand juga. Kemudian di sini jika terdapat gangguan teknis itu adalah hal biasa, dan jangan lupa Bapak Ibu, kita belajar bersama di Jimit kita hari ini, di Rukol kita hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu belajar dengan perasaan bahagia dan nantinya bisa bermakna untuk kita semua. Ini untuk kesepakatan. Sekarang langsung kita untuk sesi utama, yaitu praktek coaching. Sebelum Bapak Ibu nanti masuk ke BOR, sebelumnya saya berikan dulu bagaimanakah nanti Bapak Ibu akan mempraktekkan coaching dengan Bapak Ibu yang lain. Jadi yang pertama nanti praktek coaching dilakukan dengan model Tirta. Mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, praktek coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 orang. Bapak Ibu CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Kemudian yang keempat, topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari, baik sebagai seorang guru maupun pribadi, dan topik yang sangat sederhana. Masing-masing dari Bapak Ibu nanti melaksanakan coaching maksimal 15 menit. Kemudian praktek coaching dilaksanakan di BOR. Kemudian salah satu peserta di tiap BOR akan dialihkan atau dijadikan sebagai co-host sehingga nanti bisa melakukan tugas perekaman. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, hasil rekaman diunggah di LMS. Bapak Ibu nanti bisa berpegang pada rubrik penilaian yang ada juga di LMS. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mempraktekkan coaching, maka Bapak Ibu diwajibkan mengisi refleksi diri. Nanti saya berikan link untuk pengumpulan hasil refleksi dari Bapak Ibu, tapi nanti di main room Bapak Ibu juga harus menyampaikan
dari refleksi diri coaching yang sudah Bapak Ibu praktekkan. Ini sudah, kemudian sudah, ini rubriknya Bapak Ibu. Silakan nanti bisa diperhatikan, mulai mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, kemudian memberdayakan coaching, ketepatan waktu dalam pengumpulan tugas. Silakan, jangan lupa Bapak Ibu, masing-masing dari Bapak Ibu akan diberi waktu kurang lebih 15 menit. Sebelum Bapak Ibu mempraktekkan, saya ingatkan sekali lagi, co-host berfungsi atau berperan nanti merekam aktivitas atau praktek coaching dari 2 orang. Karena memang satu kelompok terdiri dari 2 orang. Yang direkam atau yang diunggah nanti pada saat Bapak Ibu tugas unggah rukol 2.3 itu adalah pada saat Bapak Ibu berperan sebagai coach. Jadi misalkan Pak Abdullah dengan Bu Luliana, maka nanti rekaman yang diunggah di LMS itu, kalau Pak Abdullah mengunggahnya itu pada saat Pak Abdullah berperan sebagai coach. Kemudian nanti Bu Luliana akan mengunggah hasil rekaman pada saat Bu Luliana berperan sebagai coach. Jika nanti mungkin hasil rekaman yang diunggah itu kebalik, maka saya kembalikan sehingga nanti Bapak Ibu harus mengunggah pada saat Bapak Ibu berperan sebagai coach. Mudah-mudahan lancar semuanya Bapak Ibu sehingga kita tidak usah mengulang di lain waktu setelah rukol. Jadi dimaksimalkan waktu yang ada pada pembelajaran rukol sesi 2 hari ini untuk perekaman. Karena kemarin Bapak Ibu sudah berlatih, maka hari ini langsung eksekusi untuk praktek coachingnya yang akan dinilai, akan diunggah di LMS. Demikian Bapak Ibu. Sebelum masuk ke BOR, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Sudah cukup jelas semua, nggih? Oke Pak Rosi, barangkali ada yang mau ditanyakan Pak, monggo. Iya, itu Bu, makasih atas kesempatannya. Ini Bu mau tanya hasil dari rekaman itu apa adanya langsung di-upload di LMS ya Bu? Apa harus diedit lagi, dikasih Nah, itu gambaran nanti gini, oke ya. Ini jadi video coachingnya nanti dilengkapi Pak, ada judul, kemudian nama Bapak Ibu yang berperan sebagai coach, siapa, coachingnya siapa, kemudian lembar refleksinya juga disertakan pada unggahan nanti yang di LMS. Ya, lembar refleksinya dicantumkan juga di situ, sehingga nanti pada saat Bapak Ibu mengunggah tugas di LMS itu lengkap. Mulai dari judul, kemudian diberi sedikit pengantar untuk pengertian coaching itu apa, kemudian hasil rekamannya, kemudian yang terakhir hasil atau lembar refleksi diri coaching dari Bapak Ibu juga disertakan. Demikian Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi selain ini? Sudah jelas semuanya? Kalau sudah jelas, saya kopikan untuk linknya. Bentar. Ini untuk Bu Lulut sama Bu Wina mau masuk BOR 1 apa tetap di main room? Di BOR Monggo di BOR aja. Berarti nanti saya kopikan ada 5 BOR nggih Bapak Ibu. Iya Ibu. Oke. Sebentar saya kopikan. BOR 2, 3, 4, 5. Sebentar.
Bentar, saya buka bornya dulu masing-masing. Nanti Bu Wina ini tak jadikan co-host. Bentar ya, Bu. Saya buka dulu semuanya. Sabar menunggu Bapak Ibu karena banyak bornya. Pak Kris masuknya Pak Kris. Bu, Bapak, mohon maaf tadi saya terpental. Apakah bor 2 sudah ada linknya? Nanti tak kopikan lagi Bu Sohi Hati. Bor 2-nya. Oh, J. Ye. Silakan Bu Sohi Hati. Ya, Bu. Bu Wina, kalau bisa di main room-nya gak apa-apa wis biar saya aja wis nanti. Berarti nanti yang mau jadi co-host Pak Abdullah ya ini ya, kelompoknya ini tak jadikan co-host Pak Bu, Abdullah. Oke. Nanti bisa melakukan perekaman Pak, monggo. Pak Kis tak jadikan co-host nggih Pak Kis. Nggih. Silakan bisa perekaman nanti. Kemudian Pak Wawan ya ini tak jadikan co-host. Silakan. Kemudian Bu Wina atau Bu Lulut ini yang mau jadi co-host. Wina wis. Oh, Bu Lulut. Belum masuk ya ini ya Bu Lulut ya. Silakan. Dipersiapkan dulu sebelum Bapak Ibu melakukan praktek coachingnya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu sediakan timernya ya biar tidak melenceng atau tidak terlalu melebihi dari batas waktu. Ini Bu Luliana belum masuk ya Pak? Bu Sohihati yang mau jadi co-host apa ini? Bu Sohihati atau Bu Iin? Saya enggak apa-apa, Bu. Oh ya wis. Nanti misalkan mau dua-duanya atau mau misalkan berganti peran boleh silakan. Ini sementara Bu Sohihati, Bu Iinnya belum muncul ya? Nggih, Bu, mohon maaf tadi saya salah kamar, Bu. Ini minta tolong dikopikan. Ini, Bu, linknya, Bu. Bu Iin aja ya. Oh iya, ntar berarti aku Bu Iin kelompok bor 2 gitu.
kopiin ya. Ini tak kopikan lagi. Oke. Silakan Bu Iin. Coba dulu Bapak Ibu, dicoba dulu Bapak Ibu nyoba dulu untuk perekaman. Dicoba dulu nanti kalau ini coba bisa apa enggak, nanti kalau ini dimatikan dulu nanti baru mau perekaman dinyalakan lagi. Silakan Bapak Ibu bisa mencoba terlebih dahulu sebelum memulai praktek coaching. Monggo monggo. Iya, heeh. Berarti sebentar. Silakan dicoba-coba dulu Bapak Ibu sebelum memulai perekaman. Silakan Bapak Ibu mencoba terlebih dahulu. Oke. Monggo. Nggih. Nggih. Ya, oke. Iya, iya, iya. Bisa, bisa, monggo, monggo. Sebentar. Boleh langsung dimulai? Silahkan. Nggih, boleh langsung rekaman. Menyusul, Mas, menyusul. Menyusul. Mulai musik ini ya, Minang ya. Ini satu ada apa? Kan nunggu papan di situ, tak lapor di situ. Oh, belum kok hostnya. Sorry, sorry. Iya, ya, mohon maaf. Ini mau Bu Wina atau mau Bu Lulut nih? Bu Wina apa Bu Lulut? Oh, Bu Lulut. Oke, ini tak jadikan kok. Ya, mohon maaf, mohon maaf. Iya, iya, sorry, sorry. Mas, Mas apa ya?
Ya, Fis. Oke, monggo. Pripun, Bu Suhyati? Oh, mau Buin atau Bu Suhyati yang mau jadi co-host? Buin aja. Oke, ini terjadikan co-hostnya ya, sebentar. Silakan, ini Bu Iin bisa, Bu Suhyati juga bisa. Ini dua-duanya saya jadikan co-host. Oh, enggak ya? Dua-duanya bisa, tapi silakan yang jaringannya lancar, maka yang merekam. Sehingga nanti rekamannya itu utuh, kurang lebih 15 menit. Monggo dari sekarang, karena waktu hanya 30 menit di bor, nanti kembali ke Mendong. Monggo Bapak Ibu. Selamat berpraktek. Iya. Nah, soalnya Bapak ya berarti agak siang jam 9-an, wes. Anu kadang menyusul boleh kok, Pak. Terus, kontak. Iki boleh di telepon, tapi aku nih, telepon tapi aku nih lagi gitu, jadinya ya. Mm-mm. Kita telepon ganti orang nyawa. Tapi aku lagi ini sih ya. Orang lagi, dia lagi pada praktek, gitu. Lumayan.
Ini saya kopikan untuk link drive pengumpulan lembar refleksinya di chat ya, Bapak Ibu. Saya bagikan dulu. Mas ada bunda ngapainnya bunda pas dari kecil. Oh, Bisa kembali ke main room, Bu Wina sama Bu Lulut, silahkan. Kita tinggal menunggu Pak Wawan ya sama Pak. Silakan Pak Kris sama Pak Wawan bisa ke main room. Monggo. Ya, langsung ke main room, monggo. Oke, terima kasih semuanya kepada Bapak Ibu. Ini sudah kembali ke main room. Bagaimana Bapak Ibu perasaannya setelah melakukan praktek coaching dan direkam? Luar biasa Ibu. Oke. Mungkin masing-masing dari Bapak Ibu memiliki perasaan yang berbeda-beda pada saat melaksanakan praktek coaching yang tadi sudah Bapak rekam, dan nanti hasil rekamannya masuk ke drive saya, baru nanti saya kirim ke Bapak Ibu, kemudian nanti Bapak Ibu silakan mengunduh, kemudian seperti tadi sebelum diunggah di LMS, nanti silakan Bapak Ibu dilengkapi dengan judul, kemudian ada sedikit teori, dan dilengkapi juga dengan rekaman percakapan dan lembar refleksi diri coaching dari Bapak Ibu semuanya. Baru kemudian nanti diunggah di LMS. Itu saja pesan saya. Sekarang saya share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Bentar, saya share screen. Oke,
ini tadi Bapak Ibu sudah melakukan praktek coaching kurang lebih masing-masing orang itu 15 menit. Kemudian sekarang kita masuk untuk penyampaian hasil refleksi dari praktek coaching yang sudah Bapak Ibu laksanakan tadi di bor masing-masing. Nanti di sesi ini perwakilan saja Bapak Ibu, silakan yang akan menyampaikan refleksinya. Kemudian nanti untuk semua lembar refleksi diri dari coaching yang sudah Bapak Ibu isi, silakan nanti Bapak Ibu kirimkan filenya melalui link drive yang sudah saya bagikan di kolom chat. Ini saya kopikan lagi, barangkali ada yang belum. Silakan Bapak Ibu nanti bisa mengirimkan lembar refleksi diri melalui link drive yang sudah saya bagikan di kolom chat. Kalau nanti Bapak Ibu ada yang kesulitan, nanti saya share juga di WA grup kita untuk kelas 11.339. Itu saja. Sekarang silakan yang mau raise hand untuk menyampaikan hasil dari refleksi praktek coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan di tiap bor atau di tiap kelompok masing-masing. Silakan. Boleh raise hand Bapak Ibu untuk menyampaikan refleksinya. Yang mau berkenan memberikan refleksi atau saya tunjuk saja mungkin. Oke, saya tunjuk saja nih Bapak Ibu, saya pengen melihat untuk yang refleksi praktek coaching yang dilakukan oleh Pak Abdullah dan Bu Luliana, monggo. Silakan salah satu. Monggo, Ke Pak Abdullah apa saya Pak? Bu Luli, monggo. Pak, saya? Oke. Saya Pak ya? Oke. Refleksi saya. Apa yang sudah berjalan dengan baik, yang sudah berjalan pada saat coaching tadi, saya merasa saya diterima oleh coach untuk melakukan suatu percakapan santai, nyaman, dan nyaman aja Pak, gitu Bu. Terus yang kedua, apa yang perlu diperbaiki? Yang perlu saya perbaiki itu saya perlu fokus pada pertanyaan agar tidak salah pemahaman. Yang ketiga, bagaimana tetap dalam kondisi presensi, harus fokus dan mengurangi gangguan karena di sini banyak gangguan Bu. Jadi saya tadi untuk mengurangi gangguan dulu sebentar, nutup pintu dan lain-lain yang mungkin timbul sebelum sesi tadi dan hadir penuh. Yang keempat, apa yang akan dilakukan untuk meningkatkannya? Saya akan lebih banyak berlatih teknik bertanya dengan bahasa yang lebih mudah dipahami dan lebih mudah dicerna oleh penjawab agar si penjawab itu mudah untuk memberikan suatu jawaban yang mengena. Untuk umpan baliknya, merasa diterima dengan baik, coach memberikan arahan menggiring coach untuk menemukan sebuah solusi dan dalam permasalahan yang dialami di kelas serta memberikan gambaran yang baik agar coach mampu menemukan sumber masalah dan menyelesaikannya dengan baik. Begitu Bu Atin, terima kasih. Bagaimana untuk Pak Abdullah? Terima kasih ini kepada perwakilan dari Pak Abdullah dan Bu Luliana. Sekarang perwakilan dari Pak Kis dan Pak Rosi. Monggo salah satu. Gandengan Pak Kis, gandengan. Pak Kis dulu. Apa kata aku? Perwakilan aja Pak untuk Pak Kis atau Pak Kris. Untuk perwakilan dari saya dan Pak Rosi,
refleksi tadi sudah kita praktekkan. Yang pertama itu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, itu kami melakukan komunikasi dua arah, yaitu yang sudah berkembang dan juga sangat menyenangkan karena sudah disampaikan ide secara efektif gitu. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, ada keterbatasan dari kami, khususnya malah ikut-ikutan curhat gitu Ibu. Ceritakan pengalaman sendiri Ibu. Frekuensi. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap kondisi hadir penuh, itu kami harus fokus dan konsentrasi mengenai waktu yang tadi terbatas cuma 15 menit. Jadi harus konsentrasi penuh gitu Bu. Nah, kemudian yang keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya itu dengan saling bekerja sama antara coaching dan coach itu Bu. Nasihatkan Ibu. Sudah Bapak atau ada yang perlu ditambahkan? Sudah? Oke. Oke, silakan untuk perwakilan dari Bu Sohihati dan Bu Iin. Oke Bu, saya Bu, karena Bu Sohi nggak ada ini. Baik, untuk refleksi diri dari saya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Alhamdulillah Bu, percakapan sudah berjalan dengan baik dan mengalir dalam suasana yang nyaman dan hangat, serta kami sudah berusaha sesuai dengan tahapan tirta, meskipun belum sempurna begitu Bu. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki adalah keterampilan berkomunikasi yang lebih baik lagi, lebih tenang, lebih terstruktur lagi bahasanya, serta penguasaan terhadap permasalahan yang didengar. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi briefing atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu berusaha untuk tetap fokus dalam mendengarkan dan memperhatikan setiap ucapan serta ekspresi dari coach agar bisa menempatkan posisi yang pas sesuai perasaan dan harapan yang diinginkan oleh coach. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tentunya dengan banyak berlatih untuk memperbaiki cara berkomunikasi agar bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, lebih tenang, lebih santai, tetapi tetap clear, serta dapat kembali ide-ide baru dari coach, tetap fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Kemudian umpan balik dari coach tadi, umpan balik dari Bu Sohi, ini saya bacakan. Yang saya rasakan saat di coaching adalah saya merasa ada teman yang bisa membantu menggali solusi permasalahan saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan saya untuk bisa menemukan sendiri solusi terhadap masalah saya dengan baik. Begitu Ibu refleksi dari saya. Terima kasih kepada Bu Iin dan Bu Sohiyati nih yang sudah diwakili oleh Bu Iin. Kemudian untuk Pak Wawan sama Pak Kristanto, monggo salah satu. Monggo Pak Wawan. Oke, Bu, terima kasih. Izin share screen Bu ya. Oke, monggo Pak, boleh. Di mana ini bilang? Sebentar Bu. Foto oh, tidak bisa, berarti aja. Ada share screen. Saya baca aja Bu ya. Alhamdulillah dari hasil coaching tadi kami bisa mengambil refleksi. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Di sini alhamdulillah penggunaan alur coaching yang terstruktur dengan alur tirta berhasil kami terapkan Bu, walaupun mungkin belum sempurna.
Tapi tadi sudah muncul dari ada tujuan, ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab, semua sudah tercakup. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Di sini tadi karena waktunya itu 15 menit Bu ya, jadi sangat singkat sekali sehingga saya kurang maksimal dalam mengeksplorasi akar penyebab masalah dari yang dihadapi oleh Koji tadi, sehingga solusi yang ditemukan sebenarnya bisa lebih efektif lagi jika mungkin waktunya lebih panjang. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu perlu perbaiki, apa yang perlu dilakukan untuk tetap kondisi presence atau kehadiran penuh. Ini sama seperti kemarin. Mungkin kita perlu, yang penting saya menenangkan diri dulu biar tenang, jangan tarik nafas, supaya kalau kemarin Pak Dullah bilang itu dengan full mindfulness gitu ya. Kemudian selain itu selama coaching juga saya menjaga fokus dengan mendengarkan secara aktif kepada coach dan tidak terburu-buru memberikan tanggapan. Saya memastikan agar pikiran itu tetap tertuju pada coach dan masalah yang dihadapinya, seperti itu. Kemudian yang keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Saya akan lebih banyak berlatih dalam hal memberikan ruang refleksi lebih lama untuk coach dan melatih keterampilan bertanya lagi untuk menggali lebih dalam tentang permasalahan yang dihadapi oleh coach. Juga yang lebih utama lagi mempelajari lagi tata bahasa yang baik Bu, karena tadi tetap kita tata bahasanya masih tumpang tindih dengan bahasa Jawa Bu. Gitu. Kemudian umpan balik dari Koji, tadi Pak Kris sudah menyampaikan umpan baliknya, di mana Koji merasa senang, merasa termotivasi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi terhadap permasalahan yang ada. Kemudian coach benar-benar memberikan pertanyaan yang tajam dan berbobot sehingga solusi yang diperoleh benar-benar bijaksana. Kira-kira itu Bu hasil refleksi saya. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada Pak Wawan dan Pak Kristanto. Satu lagi dari Bu Lulut dan Bu Wina. Monggo Bu Wina. Lulut aja lah. Ya sudah saya ya Bu. Ya oke. Silakan. Terima kasih untuk kesempatannya Bu Wina dan Bu Atin. Refleksi diri dari praktek coaching ini, yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yang saya rasakan selama percakapan saya dengan Bu Wina, yakni sudah berjalan dengan baik, lancar, sesuai tahapan Tirta. Kemudian saling menemukan solusi yang dibutuhkan, karena tadi selama saya menjadi coach, Bu Wina sebagai coach, Bu Wina cukup terbuka dan untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Kemudian dari situ kami saling memahami permasalahan yang ada. Lalu apa yang perlu masih diperbaiki atau ditingkatkan untuk diri saya masih perlu belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Tadi itu sempat berbelit-belit ya saat menyampaikan pertanyaan, saya itu takut apa yang saya tanyakan itu tidak sampai tujuannya begitu. Ternyata Bu Wina dapat menangkap pertanyaan saya dengan baik. Kemudian saya itu perlu fokus untuk menjadi coach agar tidak terlarut dalam masalah yang disampaikan coach. Saya juga perlu menahan untuk tidak memberikan solusi. Tadi itu pengen sekali mengucapkan sesuatu solusi gitu, tapi ya itu seperti yang disampaikan Pak Kes kemarin, berusaha menahan dan membimbing coach untuk bisa menemukan solusinya sendiri. Lalu apa yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelum melakukan coaching, saya cukup tarik nafas, terus tahan, hembuskan sebentar sambil ini bersiap-siap, karena tadi kan ada merekam juga, jadi
perlu fokus. Kemudian dalam saat melakukan coaching, saya mendengarkan dengan seksama, konsentrasi, memberikan perhatian, menatap, dan menanggapi serta merespon sesuai dengan masalah yang disampaikan. Yang keempat, apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki diri atau meningkatkannya, saya perlu memastikan posisi saya sebagai coach, kemudian belajar untuk membimbing agar sesuai dengan alur tirtanya, agar tidak berlarut-larut atau terlalu panjang karena tadi dibatasi dengan durasi, jadi proses diskusinya cukup molor sedikit. Nah, untuk umpan balik dari Koci tadi yang disampaikan Bu Wina, alhamdulillah Bu Wina menyampaikan perasaannya lebih baik dan lebih bisa memahami masalah yang ada, kemudian merasa terbantu saat melakukan pembicaraan ini karena dapat menemukan pencerahan dari masalah yang dihadapi. Lalu Bu Wina merasa lega dan bisa merefleksikan diri dari masalah yang dihadapi. Semoga, Bu Wina juga berharap semoga bisa melaksanakan rencana aksi tadi saat proses coaching dengan baik. Lalu yang saya rasakan saat proses coaching, saya lebih memahami alur tirtanya, ada beberapa dibagi-bagi, yang mana tujuan, mana rencana, mana identifikasi. Lalu saya perlu berlatih fokus, hadir secara penuh, terus tadi beberapa kali memotong pembicaraan ya Bu Wina, mohon maaf. Jadi saya untuk belajar untuk menghargai orang lain lebih baik lagi. Begitu Bu Atin. Dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bu Lulut dan Bu Wina ini yang sudah memberikan refleksinya. Izin share screen Bapak Ibu sebentar. Kita lanjut untuk berikutnya. Ini Bapak Ibu, satu untuk refleksi aktivitas pembelajaran kita. Dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching? Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan di chat yang ada di room kita. Boleh satu kata atau dua kata Bapak Ibu, silakan. Kira-kira dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching di sesi 1 kemarin? Wow. Bisa ditulis Bapak Ibu, silakan. Ini sudah ada yang mengisi. Memandu pertanyaan berdasarkan alur tirta, lebih tenang pada saat latihan daripada saat latihan. Mendengarkan dan menjawab pertanyaan. Pak Rose sudah meningkat dalam penyampaian, sudah luas, memberi pertanyaan yang sesuai. Keterampilan memancing coach dalam membuka permasalahan. Pak Abdullah menjadi pendengar yang baik bagi coach. Oke, Bu Sohihati menjadi lebih tajam, jadi serasa Najwa Shihab. Oke nih Bu Sohihati. Bu Iin lebih tenang. Bu Lulut, saya lebih belajar mendengar yang baik. Oke. Ini sudah menuliskan di kolom chat. Sekarang dilanjut Bapak Ibu untuk berikutnya. Setiap kegiatan rukol di sesi 2 ini maka Bapak Ibu silakan merefleksi model kompetensi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Di sini ada 2 pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, jika Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimanakah cara Bapak Ibu menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat. Kemudian yang kedua, jika Bapak Ibu sebagai pengawas sekolah, bagaimanakah Bapak Ibu memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah dapat meningkat? Silakan Bapak Ibu bisa merefleksikan 2 pertanyaan ini. Nanti pada saat Bapak Ibu
Atau Bapak Ibu posisikan diri sebagai kepala sekolah dan sebagai pengawas sekolah. Oke, sekarang saya lanjut Bapak Ibu. Untuk penguatan, ini yang sudah Bapak Ibu pelajari di eksplorasi konsep. Untuk coaching ini adalah hubungan kemitraan dengan klien dalam satu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien atau coachee. Untuk kompetensi coaching, 3 kompetensi coaching di sini ada presence atau hadir sepenuhnya, mendengarkan secara aktif, dan melontarkan pertanyaan yang berbobot. Ini Bapak Ibu sudah belajar di LMS. Kemudian untuk alur percakapan Tirta dimulai dari tujuan. Bapak Ibu antara coach dan coachee nanti menyepakati topik pembicaraan dan hasil yang akan dicapai, kemudian identifikasi bagaimana seorang coach akan menggali dan memetakan situasi, kemudian menghubungkan dengan fakta-fakta yang disampaikan oleh coachee. Kemudian rencana aksi, di sini coachee akan mengembangkan ide atau gagasan untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Kemudian tanggung jawab, di sini Bapak Ibu coachee terutama akan berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya yang sudah disampaikan pada saat alur rencana aksi. Kemudian untuk tugas-tugas berikutnya Bapak Ibu, ini untuk unggah tugas ruang kolaborasi, due date-nya adalah tanggal 1 Oktober. Silakan Bapak Ibu bisa mengunggah hasil rekaman praktek coaching ke akun YouTube dengan setting unlist dan diberi nama Bapak Ibu, kemudian strip CGP angkatan berapa, strip sekolah asal. Silakan Bapak Ibu nanti mengirimkan tautan YouTube-nya pada tugas ruang kolaborasi sesuai dengan, jadi nanti diberi nama seperti yang kita sepakati di sini. Contoh di sini ada Supriyono strip CGP angkatan 11 strip SDN Purana. Silakan nanti Bapak Ibu sesuaikan. Kemudian untuk demonstrasi kontekstual Bapak Ibu, ini yang Bapak Ibu perlu lakukan. Kalau di ruang kolaborasi tugasnya itu Bapak Ibu hanya mengunggah tadi praktek coaching antara 2 CGP. Tetapi nanti pada demonstrasi kontekstual, Bapak Ibu CGP akan mempraktekkan percakapan coaching. Sebenarnya bukan 3 orang ya, nanti 3 orangnya itu sebagai observernya. Jadi rangkaian percakapan ini nanti bisa Bapak Ibu laksanakan di sekolah dengan menggunakan alur supervisi akademik, yaitu dari mulai pra-supervisi, kemudian supervisi dan pasca supervisi. Rangkaian percakapan coaching ini juga Bapak Ibu rekam, kemudian nanti rekamannya diunggah saat Bapak Ibu berperan sebagai supervisor atau pengamat. Karena CGP akan dinilai saat berperan sebagai supervisor atau coach. Silakan nanti Bapak Ibu. Jadi untuk DK atau tugas demonstrasi kontekstual, Bapak Ibu melakukannya nanti dengan guru atau rekan sejawat. Nanti Bapak Ibu guru atau rekan sejawat tersebut, mereka mengacu pada RPP dengan 3 kriteria, budaya positif, kemudian berdiferensiasi, dan PSE. Silakan Bapak Ibu nanti persiapkan untuk kegiatan DK, dan nanti pada saat pasca ini Bapak Ibu akan melaksanakannya di depan PP. Ini biasanya pada saat PI 5 untuk pasca supervisinya. Nanti Bapak Ibu melakukan kegiatan pasca supervisi tetapi dilihat oleh PP. Silakan nanti untuk ketentuannya Bapak Ibu bisa melihat juga di LMS. Kemudian untuk rubriknya Bapak Ibu ini silakan nanti Bapak Ibu isi sesuai dengan rubrik penilaian yang ada di demonstrasi kontekstual.
Kemudian untuk jurnal refleksi 2 mingguan, due date-nya adalah 28 September. Ya sekalian saya ini mengingatkan kemarin ada beberapa yang mengumpulkan jurnal itu melebihi due date, sehingga di situ ada tulisan late atau terlambat. Kemudian untuk aksi nyata yang di 2.2 itu walaupun memang fasilitator tidak menilai, tetapi Bapak Ibu tetap ya mengunggahnya di LMS atau Bapak Ibu berdiskusi di forum yang ada di LMS. Kemarin masih ada 2 orang yang belum pada kegiatan aksi nyata 2.2. Silakan bisa dilengkapi ya Bapak Ibu. Kemudian untuk elaborasi pemahaman kita nanti melaksanakan di tanggal 2 Oktober. Untuk sesinya kita masih menunggu dari BPGP. Kemudian untuk koneksi antar materi, ini due date-nya adalah 8 Oktober. Kemudian untuk aksi nyata, ini Bapak Ibu, nanti due date-nya adalah 23 November. Tapi saya pesan, walaupun due date-nya masih lama, kalau Bapak Ibu sudah melakukan, lebih cepat lebih baik. Itu pesan dari saya Bapak Ibu untuk alur setelah ruang kolaborasi. Nanti silakan aksi nyatanya Bapak Ibu bisa mengunggahnya di LMS. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, karena kita di modul terakhir paket 2, maka Bapak Ibu juga akan melaksanakan tes akhir dari paket modul 2 yaitu tanggal 4 Oktober. Jangan lupa Bapak Ibu diingat untuk tes akhir paket modul 2 adalah 4 Oktober. Silakan nanti Bapak Ibu bisa melihat juga di LMS. Nah, itu saja Bapak Ibu, sekedar berpantun di sini. Kopi hangat warnanya pekat, salam sehat, tetap semangat. Kelapa santan, biji selasih, cukup sekian dan terima kasih. Mari kita berfoto terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke. Adakah yang mau ditanyakan sebelum saya atau sebelum kita berfoto bersama? Silakan. Adakah? Sudah cukup Bapak Ibu? Kalau sudah cukup silakan Bapak Ibu bisa membuka kamera. Kita berfoto terlebih dahulu. Hari ini kita coaching dan hari kedua nggih Bapak Ibu. Silakan satunya huruf C, satunya huruf atau jari 2. Menandakan bahwa kita sudah melaksanakan coaching di hari yang kedua atau sesi yang kedua. 1, 2. Oke. Satu lagi Bapak Ibu, silakan. Bebas, mau coaching 2, mau coaching 1, silakan. 1, 2. Oke. Senyum bahagia Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, akhirnya kita sampai di penghujung pembelajaran kita. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan kita praktek coaching di sesi 2, modul 2.3 dengan baik dan lancar. Semoga Bapak Ibu semua nanti bisa terus berlatih dan mempraktekkan coaching terutama untuk supervisi akademik. Untuk closing statement ya Bapak Ibu, bahwa keterampilan kita dalam berkomunikasi itu memang tidak semerta-merta langsung bisa baik, langsung bisa lancar, tidak. Jadi memang kita harus selalu belajar dan belajar untuk mengasah keterampilan berkomunikasi kita dengan terutama dengan coach atau mungkin dengan orang lain, tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang baik, pertanyaan yang berbobot dan mudah dipahami oleh seorang coach. Kemudian pada saat Bapak Ibu melaksanakan coaching, benar, kok seperti curhat, benar seperti curhat, tetapi Bapak Ibu coach itu juga harus bisa mengambil kata kunci dari cerita atau dari curhatan seorang coach, dan kita memang harus bisa
istilahnya membuat pertanyaan sehingga koci itu tidak melebar pada saat mereka bercerita. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, satu kunci dari coaching biasanya kita tidak bisa bersabar. Jadi kita kadang kalau ada coach sedang bercerita, biasanya kita sudah pengen menyampaikan, oh harusnya Bapak Ibu seperti ini, oh harusnya seperti ini. Itu Bapak Ibu tunggu dulu, sabar dan sabar. Jangan sampai Bapak Ibu coach itu yang mengemukakan atau menyampaikan ide gagasan solusinya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu cukup mendengarkan, menggali potensi, menggali ide, menggali gagasan dari seorang coach, sehingga nanti solusi itu akan didapatkan dari diri coach sendiri, bukan dari Bapak Ibu seorang coach. Berhati-hati, dan ini memang tidak dialami oleh Bapak Ibu semuanya, tidak, tetapi saya pribadi juga kadang seperti itu. Kalau kita sedang bercoaching itu rasanya kok pengen, oh berarti contoh misalkan ada seorang guru menceritakan, Bu kok saya di kelas anaknya seperti ini, kita pengennya oh ya harusnya ibu ini. Nah itu yang harus kita jaga Bapak Ibu sebagai seorang coach, sehingga kita tidak terburu-buru, tergesa-gesa memberikan solusi pada seorang coach. Itu saja intinya. Dan benar Bapak Ibu, sebelum melakukan coaching, Bapak Ibu silakan boleh melaksanakan teknik stop dengan singkat, sehingga nanti Bapak Ibu semuanya bisa hadir sepenuhnya pada saat melakukan coaching. Itu saja untuk closing statement dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu berlatih dan melaksanakan coaching di sekolah. Silakan nanti praktekkan ya Bapak Ibu. Harapannya nanti di tugas-tugas berikutnya Bapak Ibu bisa melakukan coaching pada supervisi akademik. Itu saja. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika selama kita bersama hari ini banyak salah atau perbuatan dari saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Mohon dimaafkan dengan setulus-tulusnya. Selamat beristirahat. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ati. Terima kasih. Saya stop dulu. Sebentar. Terima kasih.